Piala Dunia U17 di Qatar tinggal hitungan hari. Cuma kurang dari seminggu lagi anak-anak ini bakal menginjak lapangan yang sama dengan tim-tim besar dunia. Lapangan tempat di mana nama kecil bisa tiba-tiba jadi legenda. Tempat di mana satu tackle bisa dikenang, satu gol bisa jadi sejarah. Dan sekarang semua mata mulai mengarah ke mereka. Tim non-unggulan dari Asia Tenggara, tapi dengan paru-paru dan semangat yang katanya bahkan lebih gila dari Afrika. Namun sebelum berjuang di Qatar, mereka sempat bersemedi di Dubai. Bukan liburan, bukan pula sekedar PC biasa. Ini semacam camp pelatihan militer versi sepak bola. Latihan pagi siang sore, dengan suhu panas yang bikin napas bisa kering cuma dalam 5 menit. Gak ada satupun pemain yang ngeluh, yang ada malah makin semangat. Yang jatuh bangun lagi, yang salah umpan minta bola lagi, yang dimarahin Nova jawab dengan lari lebih kencang. Dan selama pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, Garuda Muda setidaknya melakukan 3 uji coba terakhir. Uji coba pertama melawan Paraguay, mungkin jadi tamparan manis, skor 2-1. Memang kalah, tapi yang dilihat bukan itu. Yang dilihat justru cara mereka menghadapi tekanan. Paraguay bukan tim ecek-ecek. Mereka main cepat, main keras, dan punya organisasi permainan yang matang. Tapi Garuda Muda tetap bisa kasih perlawanan. Fadly Alberto bahkan sempat bikin gol pembuka yang bikin para fans teriak sejadi-jadinya. Dan yang menarik, walaupun akhirnya kalah, gak ada yang marah. Supporter tahu betul, ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang tumbuh dan belajar. Mereka masih muda, dan yang diperlukan adalah mentalnya agar seperti pemain profesional. Itulah tanda tim yang sehat, tim yang sadar kalau perjalanan besar dimulai dari langkah kecil yang jatuh bangun. Dan benar saja, pada laga kedua melawan Pantai Gading, jadi titik baliknya. Tim Afrika itu terkenal dengan kecepatan dan kekuatan fisik yang kadang bikin lawan-lawan Asia langsung ciut. Tapi malam tadi, di Stadion Al Arabi, suasananya beda. Pantai Gading yang biasanya ngegas dari menit pertama justru kerepotan. Pemain mereka mulai frustasi, karena setiap bola dikirim ke depan, langsung mentok di kaki pemain bertahan Indonesia. Entah itu Putu Panji, Becker, atau bahkan Zahabi Goli, semua tampil kayak punya 10 paru-paru. Skor akhir memang 0-0, tapi buat Nova Arianto itu rasanya kayak cukup menjanjikan karena akhirnya sistem yang ia tanam pelan-pelan mulai hidup. Koordinasi antar pemain belakang rapat, komunikasi lancar, dan pressingnya bikin lawan ngos-ngosan. Inilah hasil dari ratusan kali latihan defensive pattern dan drill transisi cepat yang mereka jalani selama TC. Pantai Gading bukan lawan sembarangan. Mereka terbiasa menghadapi tim besar di Afrika. Punya tradisi fisik kuat, tapi malam itu mereka dibuat frustasi. Beberapa kali pelatih Pantai Gading terlihat tepuk jidat di pinggir lapangan. Mungkin gak habis pikir gimana caranya tim Asia Tenggara bisa bertahan segigih itu. Yang menarik, kalau diperhatiin, tim ini sekarang udah kayak miniatur tim Eropa. Sistem yang dipakai Catenaccio ala Nova bukan cuma soal bertahan rapat. Di balik itu ada filosofi tentang tim yang bergerak bersama. Gak ada pemain yang boleh lepas tanggung jawab. Kalau satu naik, yang lain nutup. Kalau satu jatuh, yang lain siap tutup ruang. Begitu terus selama 90 menit. Dan yang bikin semua orang geleng-geleng, anak-anak ini seolah gak punya rasa takut. Dihajar kiri kanan, mereka tetap fight. Kena body charge, langsung bangkit lagi. Diserang bertubi-tubi tetap berani potong bola. Makanya gak heran kalau ada yang sampai bilang tim ini seperti tidak punya paru-paru. Mereka terus berlari. Padahal seminggu sebelum uji coba itu, beberapa pemain bahkan masih adaptasi dengan cuaca. Ada yang sempat drop, ada yang sempat sesak napas. Tapi sekarang, mereka semua kayak disuntik semangat baru. Mungkin karena satu hal, mereka tahu yang mereka bawa bukan cuma nama diri sendiri, tapi lambang Garuda di dada. Kalau dilihat dari hasil uji coba, grafiknya jelas naik. Dari kalah 1-2 melawan Paraguay sampai akhirnya imbang 0-0 lawan Pantai Gading, itu bukan cuma soal skor, tapi soal karakter.
Tim ini mulai ngerti gimana caranya bertahan tanpa kehilangan nyali buat menyerang. Mulai ngerti gimana caranya sabar, tapi tetap menekan. Dan semua itu hasil kerja keras Nova Arianto yang udah mengubah cara main timnas muda ini dari dasar. Sekarang fokus mereka cuma satu, Piala Dunia U17 Qatar. Tanggal 4 November 2025, lawan pertama Zambia, tim Afrika lagi. Dan lucunya, ini sudah disusun berdasarkan uji coba. Dari melawan Mali di Piala Kemerdekaan, terbaru melawan Pantai Gading, yang sesungguhnya menghadapi Zambia. 3 lawan Afrika beruntun, tapi yang satu ini paling menentukan. Karena kalau mereka bisa memenangkan laga pembuka, jalan ke babak 32 besar bakal terbuka lebar. Zambia sendiri lagi di atas angin. Dalam laga uji coba, mereka baru saja menang 3-1 atas Meksiko, tim kuat dari pot 1. Artinya, mereka nggak bisa dianggap enteng. Tapi kalau melihat bagaimana Indonesia bisa tahan imbang Pantai Gading, harapan itu tetap ada, bahkan besar. Nova tahu betul, ini turnamen kayak Piala Dunia, hal kecil bisa jadi pembeda. Satu kesalahan, satu kehilangan fokus, bisa berujung fatal. Makanya, sejak TC di Dubai, ia terus menanamkan hal yang sama, main disiplin, jaga jarak antar lini, dan menikmati permainan. Buat Nova, menikmati tekanan justru kunci. Kalau pemain bisa senyum di tengah tekanan, berarti mental mereka udah naik kelas. Secara pribadi, Coach Nova sendiri menargetkan timnya lolos ke fase gugur atau melaju ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Ia mengaku akan berjuang merealisasikan tersebut meski tak mau membebani Zahabi Ghali dan kawan-kawan. Kalau target secara pribadi ya, kalau saya berharap kita bisa lolos ke babak selanjutnya, lolos dari grup. Tetapi, saya tidak mau memberikan beban kepada pemain. Saya berharap pemain bisa menikmati pesta sepak bola yang menurut saya, yang di usia mereka level Piala Dunia adalah level paling atas di usianya. Dan saya minta pemain bisa lebih enjoy, kata Nova Arianto kepada awak media dilansir dari Okezone. Tapi di balik nada kalemnya, semua tahu Nova nggak cuma pengen sekedar lolos. Ia pengen tim ini bikin sejarah, dengan bukti di lapangan. Nova paham betul ekspektasi publik kadang bisa jadi beban, makanya ia nggak mau bikin anak-anaknya stres. Dia pengen mereka main dengan hati, dengan senyum, dan dengan keberanian. Karena di level U17, yang terpenting bukan cuma hasil, tapi proses menjadi lebih dewasa di lapangan. Selanjutnya, laga terakhir uji coba sebelum Piala Dunia adalah melawan Panama pada 29 Oktober besok. Setengahnya, latihan terakhir di Dubai jadi saksi betapa kerasnya program Nova. Pemain disuruh sprint 100 meter, lalu langsung latihan bertahan dalam skema 4 lawan 3. Dan hasilnya mulai kelihatan. Fisik naik, stamina makin gila, komunikasi makin solid. Bahkan beberapa pelatih lawan bilang kalau tim ini punya etos kerja di atas rata-rata. Bukan karena skill individu, tapi karena semangat yang gak pernah padam. Pada intinya, kalau semua itu dikombinasikan di Qatar, cuaca panas, atmosfer dunia, tekanan besar, dan semangat Garuda muda yang lagi membara, ini bisa jadi momen di mana Indonesia bukan cuma numpang lewat, tapi benar-benar bikin kejutan. Zambia, Brasil, Honduras, 3 nama yang di atas kertas mungkin lebih besar, tapi sepak bola gak selalu tentang kertas.